Shalom. Matius pasal 6 ayat 4 berkata, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Pernahkah saudara mendengar ada orang yang putus asa karena kebaikannya tidak digubris orang lain? Tidak ada yang bilang terima kasih, tidak ada yang membanjirinya dengan pujian. Mungkin kita juga pernah berada dalam kondisi kecewa seperti ini, sehingga bisa berkata, ngapain sih capek-capek bantu orang, nelpon bilang terima kasih aja juga enggak. Nah saudara, Matius pasal 6 ayat 4 yang barusan kita baca, masih merupakan rangkaian dari ayat-ayat terdahulu, yang berisi ajaran Yesus soal syarat melakukan perbuatan baik. Pada akhirnya di puncak pengajaran Yesus soal memberi, dia menegaskan tentang pentingnya kerahasiaan pemberian itu. Sekilas pernyataan Yesus ini tampaknya bertentangan dengan banyak bagian Alkitab lainnya, di mana kita diperintahkan untuk meneguhkan saudara-saudara kita dengan teladan yang baik, termasuk dalam hal memberi. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, konteksnya di sini adalah Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya untuk mengabdikan diri pada kemurnian motivasi tatkala mereka melakukan perbuatan baik dan tanpa didasari oleh ambisi apapun. Yesus meminta murid-muridnya untuk memalingkan mata mereka dari pandangan manusia dan cukup dengan memahami bahwa perbuatan baik mereka disetujui oleh Allah. Kesederhanaan pandangan semacam ini pasti tidak akan mendatangkan kecemasan pada si pelaku kebaikan jika dia tidak mendapat pujian. Ataupun sebaliknya, pasti tidak akan mendatangkan kebanggaan diri jika dia dipuji oleh orang. Nah, Yesus tahu bahwa banyak orang itu merasa tersakiti dengan perbuatan baiknya sendiri ketika tidak ada yang menonton kebajikannya, ataupun justru merasa sedang terbang di awan-awan ketika para penonton mengangkat jempol pujian kepadanya. Kebodohan inilah yang sedang Yesus sasar. Yesus mengatakan bahwa saat tidak ada yang menyaksikan umat Tuhan melakukan perbuatan baik, percayalah, bukan berarti tindakan itu hilang begitu saja, karena Allah Bapa ada di tempat tersembunyi dan matanya melihat tindakan umatnya. Yesus berkata bahwa ada upah bagi mereka yang berbuat kebaikan dengan Allah saja sebagai saksinya. Tentu bagaimana bentuknya dan kapan pembalasan atas perbuatan baik manusia adalah rahasia Tuhan semata. Bisa saja kita menerima upahnya semasih ada di dalam dunia, tetapi bisa juga hal itu diberikan nanti seperti yang dikatakan Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, yang menjadi bagian Tuhan tidak usah kita urusi, karena Tuhan tahu bagaimana mengurusi urusannya berkaitan dengan perbuatan baik manusia. Yang penting bagi umat Tuhan adalah harus punya pemahaman bahwa obat yang paling manjur yang bisa menyembuhkan penyakit ambisi manusia adalah mengubah pusat perhatiannya dari manusia kepada Tuhan. Hal ini pula lah yang akan mengenyahkan dari pikiran manusia perasaan kesia-siaan ketika melakukan sesuatu yang baik.